Jadi ciri yang ke-16 kehidupan orang ciptaan baru itu, dahulu kita hidup tanpa pola ilahi, tetapi sekarang sebagai ciptaan baru kita menghidupi semua pola ilahi dalam segala aspek yang kita terima dari orang tua rohani kita. Ketika Musa membuat tabernakel itu lambang hadirat Tuhan atas bangsa Israel waktu itu. Nah, Tuhan memberikan petunjuk arahan, ukurannya, materialnya, tempatnya, semua bahan-bahannya dikasih tahu sama Tuhan. Polanya itu dari Tuhan. Jadi ketika Musa membangun tabernakel itu tidak semau sendiri, tapi ikuti polanya Tuhan. Tabernakel itu bait suci yang kemudian dibangun oleh Salomo. Yang dimaksud robohkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Itu adalah bait suci yang Bapak Ibu dan saya ada sekarang. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian 3 hari itu membangun kehidupanmu dan kehidupanku sebagai bait suci yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Amin. Oleh sebab itu ketika kita menjadi ciptaan baru, menjadi orang Kristen, menjadi bait suci Allah, polanya harus pola Allah. Polanya harus pola Tuhan. Seperti Musa membangun tabernakel dengan polanya Tuhan. Seperti Salomo membangun bait suci dengan polanya Musa. Musa membangun tabernakel polanya Tuhan. Sekarang Salomo membangun bait suci polanya Musa. Jelas ya? Nah, bait suci sekarang dibangun oleh Yesus. Polanya pun juga sama. Polanya juga harus Yesus. Jadi tidak boleh Kristen menurut saya. Kristen-kristenan tidak boleh. Kristen itu ada polanya, ada aturannya, ada blueprintnya, gambar besarnya. Wah ya, saya Kristen Pak, tapi kan saya punya pendirian sendiri. Oh, tidak bisa. Kalau kita Kristen tapi menurut pendapat, pandangan, paradigma mereka sendiri, oh tidak bisa. Berarti Kristen bukan yang Tuhan maksudkan. Amin. Nah, sebagai ciptaan baru, kita ini harus hidup dalam pola ilahi. Gak boleh sembarangan, gak boleh sendiri. Kalaupun Tuhan menyelesaikan masalah, masalahnya harus kita selesaikan dengan cara pola ilahi. Menyelesaikan masalah keluarga, polanya pola ilahi. Masalah keuangan, menyelesaikannya dengan pola ilahi. Untuk menentukan masa depan kita, tujuan hidup kita, itu pun juga harus berdasarkan pola ilahi. Tidak semau kita sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen menentukan ini, itu dan sebagainya, termasuk masa depan kita, tidak berhubungan dengan pola ilahi, kita bukan manusia ciptaan baru. Kita hanya Kristen saja, tapi belum memiliki nilai-nilai sebagai orang ciptaan baru. Polanya, contoh pola aja, polanya masih pola sendiri. Kemauannya kemauan sendiri. Jadi nek duwe karep, walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya wes karepe itu yang kelaksanan. Wes pokoknya duwe karep kudu laksanakan. Semua harus setuju dengan karep saya. Padahal bertentangan dengan firman. Ini gak boleh Bapak Ibu. Kalau kita punya keinginan, kalau kita punya karep, mari kita cek karep kita, keinginan kita sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Kalau tidak, kita harus rendah hati. Oh, karep iki ra nyondongi karsane Gusti. Ya wis aku terima, ora tak lanjutkan. Amin. Harusnya begitu rendah hati. Orang ngeyel, orang keras kepala. Ndek kakarepan wae dilakoni. Yang ke-17, dahulu kita mengejar uang dan menganggap uang segala-galanya. Sebagai ciptaan baru, kita hanya bergantung pada Tuhan dan anugerahnya dan pengelola keuangan yang benar, sehingga menjadi bendahara surga untuk kemajuan pekerjaan Tuhan.
Orang Kristen yang ciptaan baru itu tidak menjadikan uang, harta segala-galanya, tapi manusia ciptaan baru adalah menjadikan Tuhan segala-galanya. Firman-Nya adalah harta, hadirat Tuhan adalah harta kita. Amin. Cirinya orang Kristen menjadikan Tuhan, firman, dan hadirat Tuhan sebagai harta itu apa? Ya sama. Ketika kita mengejar uang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, karena memang harta kita di situ. Uang, harta itu menjadi sesuatu yang penting, segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan, firman-Nya, hadirat-Nya, Roh Kudus menjadi harta kita, ya itulah uang kita di situ. Uang kita di Tuhan, uang kita di hadirat-Nya, uang kita di firman Tuhan. Emas kita di Tuhan, Bapak Ibu. Jangan salah kejar. Jangan mengejar harta, tapi kejarlah Tuhan. Kalau mengejar harta, kita nggak dapat Tuhan. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, kita dapat harta. Jangan salah, jangan dibolak-balik. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, maka kita akan kehilangan nyawa kita. Tapi kalau kita kehilangan nyawa kita karena Yesus, maka kita akan mendapatkan nyawa kita. Kalau Bapak Ibu ngoyo, mikir duit, mikir bondo, nyun sewu, Bapak Ibu malah kehilangan nyawa dan bondo, uang itu semua. Digoleki ning malah ora oleh. Tapi ketika engkau merelakan semuanya dan engkau mengejar Tuhan, maka harta benda tadi engkau dapatkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini orang Kristen ciptaan baru. Orang Kristen ciptaan baru menjadikan Tuhan, firman-Nya, hadirat-Nya, pekerjaan Roh Kudus segala-galanya. Amin. Apa yang menjadi hartamu, apa yang menjadi segala-galanya dalam hidupmu, itu menentukan langkah hidupmu. Kalau Bapak Ibu menjadikan uang, harta, benda menjadi ya segala-galanya, ya maka pikiran, perkataan, hari-hari, aktivitas, kesibukan, semuanya itu duit terus. Piye carane oleh duit oke yo. Piye carane ben kebutuhanku tercukupi. Pikiran, perkataan dipenuhi dengan itu terus. Itu cirinya. Tapi kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya bagimu, maka pikiranmu, perkataanmu, hidupmu terarah pada Tuhan. Dan ketika seperti itu, justru apa yang tidak engkau cari, engkau dapati. Yang ke-18, dahulu kita hidup terikat dosa, konflik batin, trauma masa lalu. Tetapi sebagai ciptaan baru, kita merdeka dari semuanya. Amin. Kita baca dulu 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Benar-benar merdeka. Jadi Bapak Ibu harus mengimani, mengimajinasikan, membayangkan, menghidupi saya sudah merdeka. Diimajinasikan, dibayangkan, dihidupi, dihayati, aku sudah merdeka. Senadyan masa depanku nggak tahu, aku harus merdeka. Harus diimani itu. Kang iku menawa sang putra wis merdekake kowe iya padha mardika temenan. Amin. Bapak Ibu lan kula menika mardika temenan, Bu. Temenan, Pak. Mboten apus-apus. Sebab itu jika anak itu membebaskan kalian, barulah kalian benar-benar bebas. Nah, Kristus kan sudah membebaskan kita di atas kayu salib. Berarti kita benar-benar bebas, merdeka. Amin. Orang Kristen ciptaan baru itu merdeka, bebas. Ya. Elioteros artinya bebas,
dibebaskan, merdeka, orang bebas. Tidak ada ikatan apapun. Tidak ada ikatan apapun. Tidak ada ikatan kekhawatiran, tidak ada ikatan ketakutan, tidak ada ikatan dosa. Bebas. Kira-kira sakit mboten? Kira-kira bisa nggak kita bebas? Bebas tidak memikirkan yang menakutkan, bebas yang membuat kita terintimidasi, bebas memikirkan dari yang mengecewakan, bebas dari memikirkan yang membuat kita sakit hati. Bisa nggak? Bisa. Yesus sudah membebaskan kita. Kalau Dia membebaskan kita, Dia benar-benar membebaskan kita, dan kamu benar-benar merdeka. Amin. Kalau kita merdeka, harusnya kita berpikir bahwa saya merdeka. Harusnya saya menjalani kehidupan yang benar-benar merdeka. Harusnya kita benar-benar mengimajinasikan saya hidup dalam kemerdekaan. Itu Bapak Ibu. Tuhan sudah membebaskan kita. Kenapa kita merasa tidak merdeka? Merdeka. Merdeka. Amin. Orang Kristen yang masih ada konflik batin, luka hati, kepahitan, takut masa depan, khawatir masa depan, dan dihantui masa lalu, itu menunjukkan bahwa dia bukan ciptaan baru. Artinya dia belum merdeka, artinya dia belum bebas. Merdeka, dibebaskan. Kalau Bapak Ibu nggak menghidupi kebebasan, engkau tidak menghargai karya Yesus yang sudah membebaskanmu. Dalam Kristus kita merdeka. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Mari berkata dengan saya, jika anak itu memerdekakan kamu,